Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kali ini di pelajaran seni musik. Kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya tertunda karena ada beberapa kegiatan kita di sekolah, terutama mid semester. Nah, pelajaran kali ini kita akan lebih fokus membahas satu pelajaran yang sangat penting. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami dengan baik. Atau nanti karena ini sangat penting, saya akan menjelaskan kembali ketika kita berjumpa di kelas secara langsung. Baik, kita langsung saja ikuti pembelajaran seni musik pada materi kali ini. Oke, baik. Kita akan lebih fokus belajar tangga nada diatonis mayor. Nah, pada video sebelumnya, saya telah membahas secara singkat tentang interval atau jarak nada, baik itu interval tangga nada diatonis mayor maupun tangga nada diatonis minor. Nah, anak semua, pada pelajaran kali ini sekali lagi kita akan membahas khusus tentang interval tangga nada diatonis mayor. Jadi kita hanya akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa interval diatonis mayor ialah ini 1 1 seperdua 1 1 1 seperdua. Jadi ini dia 1 1 seperdua 1 1 1 seperdua. Ya, atau jarak C ke D 1, D ke E 1, E ke F, ingat ya, E ke F itu seperdua, F ke G itu 1, G ke A 1, A B 1 dan B C 1. Jadi E ke F serta B ke C jaraknya adalah seperdua. Saya harap ini sudah dipahami dan ini juga sudah keluar dari MIT kalian. Semoga itu benar. Semoga juga segera diperiksa di sekolah dan segera kita bahas bersama. Nah, anak-anak semua, interval ini akan kita jadikan sebagai rumus dalam menyusun tangga nada lainnya. Jadi, ada beberapa tangga nada, misalnya C sama dengan Do, D sama dengan Do, atau Do sama dengan E, dan lain sebagainya. Ada 7 yang akan kita pelajari. Sebenarnya ada 12, cuma hanya 7 yang akan kita pelajari. Dan tangga nada Do sama dengan C, itu sudah kita pelajari, di mana C, D, F, G, A, B, C, inilah yang akan kita gunakan sebagai rumus. Nah, interval ini akan kita jadikan sebagai rumus dalam menyusun tangga nada lainnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita perlu mengetahui dua tanda kromatik yang sangat penting. Dua tanda kromatik inilah yang akan kita gunakan dalam menyusun tangga nada berikutnya. Sekali lagi, dua tangga nada inilah yang akan kita gunakan dalam menyusun tangga nada. Nah, anak-anak semua, dalam musik dikenal beberapa tanda kromatik atau tanda kromatis. Namun kita akan mempelajari dua saja, karena dua tanda ini yang akan kita gunakan dalam menyusun tangga nada. Kedua tanda kromatik tersebut ialah yang pertama ada crash. Tulisannya kris, dibaca crash. Itu artinya bahwa menaikkan nada setengah laras atau seperdua. Nah, yang kedua ada mol, yaitu menurunkan nada setengah laras. Jadi crash itu naik setengah, sedangkan mol itu turun setengah. Jadi ingat, crash itu naik setengah, mol itu turun setengah. Contoh, C kita naikkan seperdua laras atau kita naikkan setengah, itu ditulis atau disebut C crash, bukan lagi C tapi C crash. Jadi C crash artinya C naik seperdua laras atau C naik setengah ya. Nah, sebaliknya D ketika kita turunkan seperdua jadi turun, itu ditulis atau dibaca D mol. D mol. Jadi kalau saya bilang D mol itu artinya apa? Berarti D turun setengah. D crash, bagaimana dengan D crash? Berarti D naik seperdua. Sedangkan D mol, D turun seperdua. Nah, saya harap itu dipaham sampai di sini. Kita masuk dalam materi inti hari ini. Kita akan menyusun tangga nada diatonis mayor. C sudah, C, D, F, G, A, B, C, di mana tidak ada yang di crash, juga tidak ada yang di mol. Nah, baik, kita masuk dalam materi inti sekarang. Saya sudah cantumkan rumusnya ya. Rumusnya adalah 11 seperdua 111 seperdua. Jadi itu adalah rumusnya. Jadi jarak CD 1, DE 1, EF seperdua, FG 1, GA 1, AB 1, dan
BC /2. Nah, sekarang kita masuk di bagian Do sama dengan D. Kalau disebut Do sama dengan D, berarti awal notnya adalah D. D baru E sampai di D lagi. Kalau dibilang Do sama dengan E, berarti dimulai dari E, F, G, nanti kita akan lihat ya. Nah, sekarang langkah pertama untuk menyusun nada Do sama dengan D adalah kita cantumkan dulu rumusnya seperti ini. Tadi sudah saya cantumkan. Sini ya, kita cantumkan, kita tulis seperti ini, 1/1/2, 1/1/2, jarak seperti ini. Kalau selesai anak-anak semua, sekarang kita cek jarak nada-nada ini. Caranya kita perhatikan rumusnya. Ya, kita mulai. Jarak D ke E berapa? Kita lihat di atas, D, E itu jaraknya 1. Nah, 1 ya. Kalau begitu kita sekarang cocokkan sama rumus di bawah. Permintaan rumusnya juga adalah 1. Ya, jarak CD sesuai rumus adalah 1. Di bawah rumusnya minta 1, berarti sudah sesuai. Pas. Sekarang, E ke F. Nah, di sini dia pokok permasalahannya. E ke F, lihat di atas. E ke F jaraknya cuma 1/2. Sementara rumusnya di bawah minta 1. Ya, sekali lagi, E, F. Saya coba bold. Ini dia. Saya coba pertebal ya. E ke F itu sesuai rumusnya di atas. Coba perhatikan rumus di atas adalah 1/2. Sedangkan rumus di bawah itu 1. Jadi harus bagaimana supaya dapat 1? Karena kita harus mengikuti rumus yang ini ya, rumus ini. Kita harus mengikuti semua ke sana ini. Kita harus mengikuti semua ini. Nah, kita kembali lagi. E ke F 1/2. Sedangkan rumusnya minta 1. Bagaimana caranya anak-anakku semua? Caranya adalah kita tambahkan lagi 1/2. Kan 1/2 ditambah 1/2 itu sudah menjadi 1, sehingga cukup. Bagaimana cara kita menambahkan? Kita tambahkan di F-nya, di depannya ya. F-nya kita tambahkan 1/2. Tadi tanda kromatik masih ingat? Kalau ditambahkan 1/2 itu crash atau more? Ya, crash. Berarti kita crash. Jadi berubah, F itu berubah menjadi F crash. Bukan lagi saja F, tapi F crash. Baik. Sekarang kita lanjut. F crash ke G itu berapa? Kita coba lihat ya. F ke G itu kan 1. Tapi tadi sudah diambil setengah untuk membantu EF. Jadi tinggal 1/2 kan? Kan 1, tapi sudah diambil 1/2 untuk membantu E dan F supaya cukup 1. Sekarang F crash ke G, dia tinggal 1/2. Sedangkan rumusnya minta berapa? 1/2. Cukup ya, berarti tidak ada lagi perubahan di G. Sekarang kita lanjut. G ke A itu rumusnya berapa? Di atas kita lihat rumusnya G ke A adalah 1. Sedangkan rumus yang di bawah permintaannya adalah 1. Berarti cukup. Tidak ada perubahan. Sama ini. A ke B adalah jaraknya berapa? A, B jaraknya 1. Di bawah rumusnya minta berapa? 1. Berarti tidak ada juga perubahan ya. Tidak ada perubahan ini. Karena cukup. Tidak ada perubahan AB. Nah, sekarang kita BC. BC jaraknya berapa? Rumusnya di atas 1/2. Jarak B dan C itu adalah 1/2. Sedangkan rumus yang di bawah ini, dia mintanya 1. Apakah cukup? Tidak. Kurang 1/2. Bagaimana caranya? Sama seperti F crash tadi ya. Berarti kita tambah C crash. Akhirnya seperti ini dia. Ya. Akhirnya seperti itu, teman-teman semua. Terakhir, C crash ke D itu berapa? Kita lihat rumusnya. C ke D itu kan 1, tapi kan sudah berubah menjadi C crash. C sudah berubah menjadi C crash. Karena 1/2-nya tadi pakai bantu B ke C. Nah, C crash ke D berapa? Iya, 1/2. Karena 1/2-nya tadi itu sudah dipakai bantu teman yang di belakang ya, BC. Sekarang tinggal 1/2. Akhirnya seperti inilah perwujudan, atau kira-kira seperti inilah penampakan dari Do sama dengan D. Do sama dengan D. Jadi D, E, F crash, G, A, B, C crash, dan D. Inilah dia tangga nadanya. Kamu akan praktekkan nanti ketika kita sudah mulai praktek di semester 2. Semoga
kita bisa tatap langsung sehingga kamu bisa memahami lebih jauh. Jadi tolong anak-anak semua ikuti saja dulu materi ini, saya akan jelaskan ulang karena sekali lagi ini agak rumit sedikit ya. Jadi harus dijelaskan sedetail mungkin. Baik. Itu kalau do sama dengan D. Kita masuk do sama dengan E ya. Sama seperti jalannya tadi kita atau langkah-langkahnya tadi kita susun dulu jaraknya ya. 1 1 1/2 1 1 1 1/2. Nah, ini dia anak-anakku semua. Sekarang kita tinggal mengatur atau memperhatikan jarak-jarak ini berdasarkan rumus yang di atas tadi. Jadi kita harus terus-menerus mengikuti rumus ya. Nah, do sama dengan E itu berarti bahwa dimulai dari E sampai E kembali. Nah, kita lihat. E ke F di atas rumusnya adalah 1/2. Sementara di bawah permintaannya adalah 1. Ya. Jadi jarak E ke F adalah 1/2. Sementara di sini mintanya 1. Berarti kurang berapa? Kurang setengah. Berarti kita harus crash lagi. F crash. Kita harus F tambahkan F, naikkan menjadi 1/2 laras, naikkan 1/2 laras sehingga menjadi F crash. Jadi sekarang E ke F itu 1/2 ditambah lagi F crash, itu sudah berubah menjadi 1. Dan itu sudah sesuai dengan rumus. Nah sekarang F crash ke G berapa? Iya, tinggal 1/2. Sementara rumus di bawah mintanya 1. Jadi harus bagaimana supaya bisa menjadi 1? Kita naikkan, kita pinjam lagi 1/2 di G menjadi G crash. Oke? Nah sekarang G crash ke A berapa? Kan kalau G ke A 1, tapi kan sudah dipinjamkan tadi F crash ke G, sementara rumusnya di bawah mintanya cuma 1/2. Apakah cukup? Ntar saya rapikan dulu supaya lebih dipahami ya. G crash ke A itu apakah cukup? 1/2? Ya cukup. Ya, cukup karena tinggal G crash ke A tinggal 1/2, sementara rumus minta 1/2. Nah, sekarang A ke B jaraknya berapa? A, B jaraknya itu kan 1. Sementara rumus juga mintanya juga 1, berarti cukup ya. BC adalah jaraknya adalah 1/2, sementara rumusnya di sini BC 1. Harus bagaimana supaya dapat 1? Iya, benar. Kita crash lagi. Sekarang C crash ke D berapa jaraknya? Tinggal 1/2 karena sudah dipakai bantu di sini tadi. Jadi bagaimana caranya supaya dapat 1? Karena permintaan rumusnya adalah 1. Kita tambah lagi D crash. Nah sekarang D ke E jaraknya adalah 1. Sementara rumusnya mintanya 1/2. Ya. Nah, tadi kan sudah dipinjamkan di sini D crash ya. Jadi D crash ke E berapa? 1/2. Nah, demikianlah anak-anakku semua cara menyusun. Jadi sudah ada 2 saya kasih. Sekarang giliran kamu mengerjakan tugas ya. Mungkin banyak yang belum paham, tapi coba saya dulu lihat juga sumber-sumber yang lain, bukan hanya di video saya ini, tapi coba dulu buka juga video-video lainnya yang menjelaskan ini supaya lebih dipahami. Nah, baik anak-anakku semua, saya kasih tugas, ada tugasnya di sini nih. Susunlah tangga nada do sama dengan A, do sama dengan B. Satu lagi ya. Do sama dengan G. 3 tugasnya ya. Do sama dengan A, do sama dengan B, do sama dengan G. Kerjakan di buku tugas, kirim melalui WA atau dikumpulkan di meja saya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini anak-anak semua. Semangat belajar di rumah, kerjakan tugasnya. Saya yakin pasti banyak yang bingung tentang materi kali ini karena memang sudah mulai agak rumit, tapi saya tekankan bahwa kita harus menguasai ini supaya pembelajaran kita ke depan itu bisa nyambung, dan yang kita harapkan kamu bisa bermain musik mungkin sederhana saja, tapi intinya bisa main musik. Demikianlah pelajaran kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.